semangat masuk kuliah. Tetapi lama-kelamaan efek narkoba itu akan menggerogoti baik anggota tubuh kita maupun perilaku kita, masa depan kita akan hancur. Oleh karena demikian maka sebelum anak-anak kita nyonya tersentuh dengan narkoba, maka perlu kita bekali dengan harapan apa? Pada saatnya nanti mereka berinteraksi dengan dunia luar, dengan abang-abang di luar, dengan siapapun di luar sana yang menawarkan, apakah dalam bentuk permen, apakah dalam bentuk kue, karena kue juga dijadikan ekstrak narkoba itu dijadikan juga kue, ya. Apalagi narkoba yang sebetulnya untuk kemudian kita punya militansi perlawanan, kita ada filter penyaringan, kita ada imun tubuh untuk menahan jangan sampai kita juga bisa tergoda dengan narkoba itu adik-adik sekalian. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan menarik disampaikan, kenapa narkoba itu banyak dan mudah kita temukan di daerah Aceh? Aceh adalah dikenal dengan daerah modal, ya. Dulu orang tua kita beli usaha dan segala macam. Aceh juga dikenal dengan daerah model. MUU perdamaian itu juga model dunia, ya. Jadi banyak konflik yang terjadi di luar sana, di dunia luar, itu juga menganut kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan GAM, ya. Aceh juga dijadikan daerah transit narkoba. Kenapa? Pertanyaan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, ya. Dan pulau itu menunjukkan membentangkan garis pantai terpanjang di pesisir laut. Dan pengawasan oleh negara belum. Kenali gejala dan akibat pengguna narkoba. Hanya ada 3 pilihan untuk pengguna narkoba berat, yaitu mati, gila, atau menjadi bodoh karena kerusakan otak. Di otak manusia ada pusat rasa senang yang membuat manusia bisa merasakan rasa senang ataupun rasa tidak senang. Sensasi rasa senang ataupun sebaliknya bergantung pada kadar suatu senyawa kimia di otak yang dikenal dengan sebutan dopamin. Peningkatan kadar dopamin di pusat rasa senang berakibat pada meningkatnya sensasi rasa senang. Sedangkan penurunan kadar dopamin di pusat rasa senang akan menimbulkan sensasi yang tidak menyenangkan, bahkan nyeri. Mekanisme kecanduan atau adiksi. Penyalahgunaan zat menyebabkan pelepasan berlebihan dopamin di pusat rasa senang di otak, yang dampaknya adalah meningkatnya rasa senang dan berkurangnya nyeri. Peningkatan rasa senang ini akan mendorong pecandu untuk mengulangi dan meneruskan penyalahgunaan zat untuk mencari kesenangan yang lebih lagi. Inilah mekanisme terjadinya kecanduan atau adiksi. Mekanisme sakau atau sindrom putus zat. Dampak dari penyalahgunaan zat adalah terbiasanya pecandu akan berlebihnya kadar dopamin di pusat rasa senang di otak. Pada saat pecandu menghentikan penyalahgunaannya, maka akan terjadi penurunan kadar dopamin secara drastis di pusat rasa senang otak yang mengakibatkan nyeri di seluruh tubuh maupun emosi yang tak menyenangkan. Penyakit yang timbul akibat penggunaan narkoba antara lain HIV dan AIDS, hepatitis akut, penyakit kulit, penyakit kelamin, kanker paru-paru dan saluran nafas, dan lain-lain. Solusi pencegahan: kepedulian orang tua dan menghindari pergaulan negatif. Mengadakan seminar-seminar di semua kalangan. Ada yang tahu ini apa? Javin? Opium. Efek negatifnya adalah? Michael? Kematian mendadak akibat stroke otak atau jantung. Tekad yang sangat besar dan yang lahir dari kesadaran diri yang tinggi. Tumbuhnya keimanan dan norma yang teguh. Sibuk dalam bekerja atau mengembangkan hobi. Solusi pengobatan: keinginan dan tekad untuk sembuh adalah obat utama pengguna narkoba, medis dan psikologis. Menggunakan narkoba akan menurunkan kualitas hidup manusia seutuhnya.